Jawab bareng. Ah, Iya atau enggak? Menurut kamu cinta aja itu cukup nggak? 1, 2, 3. no. Kalau kamu kenapa? Nggak bisa dimakan cinta. Terus kayak terlalu klise banget kayak kamu cinta seorang cuma karena pure cinta doang. It's kinda weird. Oh. Terus menurut aku kenapa nggak cukup itu karena agak aneh. Karena pertama kamu ngelihat pakai mata dulu kan, baru kamu tertarik sama orang ini. Yes. Itu aja dari situ aja tuh udah bukan cinta doang, Oh. tapi udah ada ketertarikan Ketertarikan fisik. visual, iya. Oke. Jadi kalau love itu enough, no, nggak cuma love doang, banyak hal, banyak faktor. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku, there's a saying, love is essential, but it's not always enough. Jadi kayak in relationship harus ada love-nya, tapi itu aja nggak cukup. Ya kayak Harus salah satu ada part yang penting aja berarti ya. yang lain-lain. By the way, ngomong-ngomong tentang cinta aja nggak cukup. Aku menemukan satu video di TikTok yang aku mau bahas poin-poinnya dia. Oke. Ini orangnya cewek, dia memberikan advice dari mamanya yang udah kayak pernikahannya tuh happy selama 20 tahun. Meskipun sadly bapaknya udah nggak ada. Apa advice-nya? Advice-nya, topiknya modal cinta aja nggak cukup, judul videonya. Anyway, beberapa poin yang aku dapetin dari video itu, dia bilang sesuatu yang aku agree banget. A man, dan ngalamin kali ya, dan pasti banyak juga cewek-cewek yang ngalamin. Ini kan dari cewek ke cewek advice-nya. Tapi nggak sih, ini sebenarnya ngomong ke cewek dan cowok juga. A man can love you so much but still have an anger issue. Like kayak dia bisa like cinta banget sama pasangannya, tapi ya dia punya like personal problems. A man can love you so much and yet he cannot stay faithful. Kayak dia tuh bisa cinta banget sama elu, tapi dia bakal tetap bisa selingkuh. Kayak banyak juga gak sih yang ngalamin kayak mereka tuh saling cinta tapi beda agama, terus ujung-ujungnya putus. Itu kayak udah beda keyakinan kayaknya. Kayaknya buat di Indonesia terlalu aneh sih. Apa? Beda keyakinan. Kenapa emangnya? Karena kan negara kita kan menjunjung tinggi beda agama banget gitu. Mungkin kalau negara yang lebih liberal gak jadi masalah kayaknya. Entah kenapa di sini isu itu kenceng banget. By the way, tetangga aku, Bapak RW di tempat tinggal aku, istrinya Katolik, dianya Muslim. Oh, terus gimana mereka? Sampai sekarang masih happily married. Berarti possible. Kalau lihat dari mereka sih possible ya. Anaknya udah pada gede-gede, udah pada married juga, udah punya cucu juga. That's sampai nice. Sekarang. Sebenarnya sih tergantung bisa saling tolerate atau. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau dari kitanya cinta, kita sih bisa tolerate. Tapi lingkungannya mungkin akan ngebuat capek. Belum orang tua setuju apa enggak. Iya sih, benar. Orang tua setuju, om kita yang agamanya siapa tau kuat banget. Back to the topic. Bisa juga kayak saling cinta tapi misalnya beda tujuan hidup, like kayak mau kemana nih arahnya terlalu beda dan gak bisa intertwine, atau berbeda value. Mungkin setelah agama ya, kalau di sini mungkin menurut aku juga value sih yang harus kan? disamain. Kok harus disamain atau? Harus disamain menurut aku. Oh, jadi kalau misalnya dari awal value-nya beda, kita harus samain? Iya, kalau menurut aku sih gitu. Kalau misalkan, ini mungkin lebih ke vision kali ya, apa aku salah nangkep. Jadi kalau misalkan kita
saling jatuh cinta, sifat kita cocok, kayak I wanna stay with you forever, tapi yang satu kayak gak terlalu mandang pernikahan itu hal yang penting, yang satu mandang hal pernikahan itu penting. Jadi yang satu nggak mau kayak, yang satu bagi dia marriage is just a piece of paper. Iya. Yang satu ya harus nikah lah. Ya, dari situ aja tuh kalau value udah beda kan, kayaknya akan susah gitu ke depannya. Oke, aku mau lanjutin yang video advice dari si cewek tadi. Dia bilang kayak liatnya tuh dari mana dia tuh beneran cinta apa enggak. Liatnya dari komitmennya. Oh, dia juga ngomong gini. Love is a feeling, but commitment is a choice. Aku setuju. Kayak awalnya jatuh cinta, kayak itu perasaan kan. Tapi berikutnya buat maintain the love, the relationship. Bukan the love kayaknya. Harus ada itu komitmen. Butuh komitmen kayak setiap hari. Ya kalau menurut aku ada tuh pilihan-pilihan yang kita harus buat. Cinta tuh perasaan sesaat doang. Like sadness, happiness, kayak kamu baru perasaan yang lewat. Iya, kamu baru beli barang baru, you feel so happy kan, kayak kamu seneng banget dapetin barang itu. Begitupun cinta menurut aku, kayak oh aku lagi deket kamu, kayak I feel something in my heart gitu. Tapi a year later, what do you feel now? Kenapa? A year later, what do you feel now? I still feel a butterfly inside my stomach when I'm with you. Beneran? Setelah kamu melihat keburukan kamu, the dark side. Masih, cuman kadang kayak apa contohnya? Nanti mau dibahas gak? Oh, maksudnya dia commitment is a choice, itu pilihan untuk terus membangun dan maintain komunikasi yang baik. Kayak communication-nya di sini tuh bukan kamu udah kayak ngabarin, bukan cuma sekedar kayak ngabarin, updating lewat chat atau telepon, bukan. Tapi komunikasinya ini tuh kayak hard conversation. Kayak hal-hal yang sensitif buat dibahas. Kayak misalnya ada problem, terus aku mau ngomong sama kamu. Tapi aku setuju banget kalau ada orang bilang, kalau ada masalah tuh langsung diomongin. Karena aku sendiri ngalamin kayak segen ngomongin masalah yang besar gitu. Atau yang kecil sekalipun. Ini kamu konteksnya relationship atau in general? Kamu ngerasa kamu susah buat... Di keluarga pun gitu. Terus di relationship juga begitu dulu. Kayak di hubungan keluarga, kayak banyak yang aku ngerasa gak serak sama sifatnya mereka, tapi kamu tolerate aja. Iya gitu, tapi ada satu poin kayak jadi meledak gitu. Tiba-tiba tantrum. Iya. Tiba-tiba tantrum, terus aku yang jadi kayak orang gila sendiri. Because of the battle up emotion. Bayangin itu terjadi ke relationship gitu, which is gak bagus. I agree. Mending kayak kamu gitu ya. Iya, langsung meledak aja di awal, gak usah ditunggu sampai dikumpulin gitu. Kayaknya... Gak kamu gini, I think I'm asking for too much. But I have to tell you this. Aku harus memulai dengan kata-kata yang berbeda next time. Aku selalu memulai dengan kata-kata itu karena dari previous relationship, semua yang aku minta tuh kayaknya berat banget buat mereka. Jadi kayak, is this too much for you too? Kayak aku udah mikir gitu. Kamu kayak ya abis kayak gitu terus kayaknya aku gak bakal ngomongin, terus aku ya omongin. Selalu begitu. Ya harus omongin. Itu jawaban yang kamu harapkan dari aku kan? Tapi kamu sebenarnya gak mau jawab itu? Mau kok. Oh,
Iya, apa komunikasi yang baik itu maksudnya like bahas hal-hal yang kayak berat gitu lah ya buat di hal-hal yang kayak aduh kasih tahu nggak ya nanti dia tersinggung lagi apa is it too much to ask? I think it's too much to ask. Ya hal-hal seperti itu yang harus dikomunikasiin, bukan cuma kayak aku udah pulang ya dan lain-lain. Pemikiran aku tentang communication, tentang komunikasi yang baik dalam hubungan. Aku pernah di situation yang ternyata komunikasi yang baik aja itu nggak cukup. Kayak setiap aku, sama lah kayak aku ngomong ke kamu, kayaknya aku mau ngomongin sesuatu deh. Kayaknya hal yang ini aku nggak nyaman kalau misalnya kamu kayak gini. Tapi aku pernah di situasi yang dia dengerin banget, dan dia menjawab dengan sangat lembut kayak. Iya, dan jawabannya tuh semuanya yang pengen aku denger. Tapi pas praktek, ternyata dia tuh nggak paham sama apa yang aku maksud. Jadi pas aku tanya lagi, kayak kok kayak gini ya gitu. Terus dia ternyata pas aku tanya lagi dia nggak paham. Jadi bukan cuma communication-nya yang harus baik, tapi orangnya harus paham, itu poinnya. Orangnya harus paham juga maksud aku apa. Apa namanya? Comprehension. Aku ngerasa aku harus kasih contoh sih, kalau nggak membingungkan maksudnya apa. Misalnya, aku ngasih tahu ke dia. Jadi di sini permasalahannya, aku merasa semua hal kecil dan besar di relationship kita, semuanya aku yang pikirin. Aku merasa kayak gitu. Kayak planning, sekecil sampai hari ini mau makan apa, nanti weekend kita perginya kemana, jam berapa, semuanya tuh aku yang plan. Kalau misalnya ada event-event yang harus di-book, tiketnya aku harus yang beli, harus aku yang urus, harus aku yang hubungin orangnya, apapun itulah, kayak bisnis bareng. Tapi tuh kayak semuanya kamu banyak banget yang berat inisiatif. Iya. Contohnya kayak problem solvingnya dan lain-lain, apa yang harus diurus, kok kayaknya aku yang ngurus semua ya, aku merasanya kayak gitu. Ya kan, terus aku kasih tahu dia baik-baik. Tunggu, sebelum lanjut. Tapi kadang aku ngerti perasaan tuh cowok gitu. Karena kamu emang serba bisa, nah. Iya, terus? Serba bisa, jadi kadang, she can handle it herself gitu, aku ngerasa gitu. Kadang aku ada di posisi itu juga kayak, dia serba bisa, terus dia ngatur semuanya gitu, kayak jadi keenakan. Mungkin kalau cowok yang gak peka, ya akan ada di lingkaran keenakan itu gitu. No. Ya, lanjut. Goodbye. Iya kan, udah nih dia kayak, oh iya, seperti biasa, I'm always crying. Kamu? Iya, setiap aku bring up a problem, I always cry, right? Iya. Terus karena aku nangis, dia jadi kayak ngejawab apa yang aku mau dengar. Biar kamu berarti. Tapi ternyata orangnya kagak paham. Oh ya udah, aku coba ya buat sebagian aku yang plan, aku yang urus gitu. Nah, tapi pas prakteknya nih. Udah mau weekend nih. Iya. Misalnya biasanya kita jalan-jalannya hari Sabtu. Ini udah hari Jumat nih. Kok kagak ngomong apa-apa nih ya orang ya? Terus kayak karena udah terjadi berkali-kali aku udah capek dong. Jadi aku nggak follow up sampai udah hari H. Kamu katanya mau yang bikin plan. Terus habis itu nanti dia baru kayak buru-buru. Oh iya. Baru nyari di buru-buru. Kalau kesini mau nggak? Kalau kesini mau nggak? Tiba-tiba baru kayak gitu. Atau sometimes ada poin juga di mana dia jawab, tapi biasanya aku yang pilih, takutnya kamu gak suka. Terus maksud aku gini, kita udah bareng udah lama nih, masa dia gak tahu sih apa yang probably aku suka sama yang aku gak suka? Enggak, tapi aku agak setuju, takut kamu gak suka, tapi aku tuh ngesiasatin ya. Iya. Kayak aku milih banyak tempat. Ini kamu mau yang mana? Iya, kasih option. Gampang kan? Iya. Nah, tapi tuh some people,
bukan some people sih, aku juga nggak tahu ya kalau orang lain gimana ya. Tapi kok aku pernah berada di situasi di mana kok dia nggak ngerti gitu. Kalau aku banyak maunya berarti optionnya harus lebih dari satu. Iya, logikanya gitu emang. Gampang kan? Jadinya tuh lama-lama aku ngerasa kok semua yang aku minta tuh kayak susah banget ya buat dia. Jadinya udah nggak bisa diselamatin lagi sih relationship-nya. Soalnya dia juga udah ngerasa kayak bagi aku dia salah terus. Tapi aku ngerti juga kenapa dia ngerasa kayak gitu. Emang aku juga ngerasa kenapa sih lu? Jadi kayak udah saling nyakitin aja sih sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya, kayak love-nya tuh udah nggak ada lagi. Cuma kayak arguing aja terus dan berusaha buat memperbaiki, tahu nggak sih kayak temboknya tuh udah retak tapi diperbaikinya pakai Hansaplast doang. Habis itu ntar Hansaplastnya rusak lagi terus Pakai flex tape. berantem lagi. Ya jadi intinya komunikasi aja nggak cukup, orangnya harus paham. Mohon maaf. Harus ngerti. Iya. Tapi kadang mungkin dia ngerti. Oh tapi dia nggak mau. Tapi emang nggak mau. Nggak mau effort ya. Tapi nggak mau effort. Ayo udah deh. Like kayak aku mau ngomong apa lagi kalau misalnya dia nggak mau gitu. Oh sama tujuan argumennya tuh menurut aku tujuan diskusinya harus sama sih. Kayak misalnya kita punya masalah nih terus aku diskusi sama kamu. We always have tujuannya, kita selalu punya tujuan yang sama, maksudnya kayak sama-sama pengen ini kelar gitu. Oh. Tapi kalau ada masalah. Iya. Bisa juga kayak yang sebelumnya aku alamin dia iya aja ternyata tapi dia nggak paham. Tujuan dia ternyata beda sama aku. Aku pengen ini masalahnya kelar, tapi kayaknya dia cuma pengen kelar di saat itu doang. Dia cuma pengen aku berhenti nangis, dia pengen conversation-nya buru-buru kelar nih, kita nggak mau argumen lagi. Bukan masalah. Dia nggak mau argumen lagi. Jadi itu tujuannya juga udah beda menurut aku. Ya udah deh, maunya apa? Udah habis itu udah. Yang penting aku kelar having a breakdown doang. Kamu kelar tantrum. Jangan percaya sama kata-katanya, percaya sama actionnya. Setelah argumen itu kayak udah nih, oh ya udah kayak gini ya, ya. Habis itu actionnya gimana berikutnya harus dilihat. Mungkin berapa minggu pertama. Ya iya deh, aku janji aku nggak selingkuh lagi. Ini kelanjutan dari video advice tadi. Intinya yang aku tangkep, dia bilang gini, kan ini dia tuh ngomongnya ke orang yang lagi mencoba mencari pasangan untuk sampai ke jenjang pernikahan lah ya. Yeah. Makanya dia ngomong kayak gini. Kalau misalnya nih masih di awal-awal relationship, masih mencoba kenal aja, setiap lagi bahas masalah itu nggak ada progresnya. Misalnya, aku mau ngomong ini deh sama kamu, aku nggak nyaman kayak gitu-gitu. Kamu misalnya malah tersinggung atau misalnya tersulut. Ya elah kayak gitu doang dibesar-besarin atau apa kayak gitu contohnya. Terus lu selalu ya udah begitu terus setiap diskusi. Ujung-ujungnya nggak ngertiin terus ya udah deh. Aku yang memilih buat diem aja gitu. Karena emang compromise tuh hal yang penting ya dalam hubungan ya. Tapi ada batasnya. Iya, too much tuh. Anyway, dia bilang kalau misalnya masih di masa pengenalan nih, ya it's okay to break up and move on. Iya, kalau masih pengenalan. Daripada lu sama orang itu selamanya gitu. Sebenarnya dari awal udah kelihatan tanda-tandanya sebenarnya. He's a burning red flag, but I'm colorblind. Setelah aku pikir-pikir gak kelihatan gitu semuanya dari awal. Tapi kamu mau memilih untuk buta. Iya, dan udah dapat caution dari orang-orang juga gitu. Tapi people change. No, they're not. Kalau di hubungan kita, di luar dari kamu sayang aku, kamu cinta aku, apa yang bikin kamu stay? Yang bikin aku stay? Iya. Banyak. Di mata aku, kamu ganteng. Are you not used to getting compliments? Kamu memenuhi banyak kebutuhan aku. Di sini bukan kebutuhan materi ya, emotional. I feel safe. Bukan cuma physically tapi emotionally.
Itu jawaban aku juga sih. Oh. Meski kata orang cowok yang harus memberikan rasa aman gitu ya. Tapi menurut aku cewek juga sih. Rasa Tapi aman. dalam artian tuh kayak Emotional. Kayak kamu bisa kasih tahu aku apa aja. itu iya. Sama aku ngerasa kamu orang yang bisa dipercaya banget. Gak tahu kenapa apa obrolan kita ya, tapi aku ngerasa kayak kamu orang yang jujur dan there's no way kamu bisa ngebohong. Oh, tambahan kenapa aku stay. We have like a good communication. Meskipun ya kalau nggak pernah berantem tuh nggak mungkin ya. My question, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting untuk jangka panjang? Nilai hidup yang sama atau interest yang sama? Menurut aku nilai hidup yang sama. Ini jangankan hubungan pacaran ya. Punya temen yang value-nya pandangan hidup beda aja tuh menurut aku agak susah. Gak nyambung ngobrolnya. Gak nyambung. Misalkan contoh. Aku ngelihat kebahagiaan itu gak terus-terusan tentang materi gitu. Tapi ada satu temen aku yang kayak gencer banget cari uang. Meski itu bagus ya, aku gak bilang itu gak bagus. Tapi seakan-akan kayak semuanya dinilai dari itu gitu. Oh. Kayak semua nilai, gue akan dapat apa in return kayak selalu nilai dari itu. Relationship-nya. Terus aku buat temenan sama dia aja tuh jadi nggak bisa. Iya jadi susah gitu karena aku ngerasa value kita udah beda. Apalagi kalau di hubungan. Kalau interest, menurut aku penting. Mungkin nggak semuanya harus sama. Like some of it aja. Kayak kita, kalau aku di mobil sama kamu, I don't even know lagu-lagu yang kamu denger kalau kamu lagi nggak denger lagu Taylor Swift. Oh. Musik kita tuh beda banget. Tapi, beda jauh banget ini interest. Tapi termasuk kita punya shared interest gak? Kalau misalnya kita sama-sama suka denger musik. Ada loh orang yang gak begitu dengerin musik. Iya, seenggaknya suka musik kan. Tapi genrenya beda banget. Kayak kamu emang mau dengerin genre yang aku denger? Enggak kan? Itu aku harus ngalah denger yang kamu suka. Tapi setiap kamu denger, what song is this? I don't know. Kok dia bisa denger lagu ini? Aku kayak dalam hati selalu begitu gitu. Kok sampai dari perjalanan jauh kita dari 50 lagu yang kita denger tuh yang aku tahu gak sampai 10 kadang kayak. Masih lumayan lah. Lumayan tapi kayak 5%-nya kamu masih tahu. Iya, tapi banyak kan gak tahu gitu lagu kamu apa. Kalau tapi buat aku itu gak apa-apa. Interest kita beda. Like aku suka main game. Kamu gak suka-suka banget kan. Kayak game itu mungkin buat kamu buat killing time doang. Kalau aku kan kayak I really into it gitu. Tapi jadi masalah gak buat kita? No. Enggak juga kan. Iya, makanya buat aku mungkin nilai hidup ya yang utama. Mungkin kalau interest ya udahlah, nggak some of it kita masih sama juga nggak apa-apa, tapi banyak yang beda juga nggak jadi masalah kok menurut aku. Kamu punya pandangan sendiri nggak masalah ini? Kurang lebih sama. Menurut aku kalau value harus hampir semua, nggak mungkin ya kalau match semua. Harus hampir semua value-nya sama. Tapi kalau interest beberapa aja udah cukup. Tapi harus ada interest, harus ada yang sama juga. Iya, kalau nggak seru buat aku. Iya. Like kayak misalnya nih kamu kalau diajak jalan-jalan mukanya bete, kayak ya udah aku temenin, tapi muka kamu nggak enak gitu pas lagi pergi kan aku juga jadi males dong. Lagian interest itu kita kayak bisa belajar buat suka kan. Like aku belajar buat suka Taylor Swift. Itu mandatory. Sampai 2 kali ikut Taylor Swift karaoke. You miss the concert. Coba kita ketemunya like 3 years ago. Terus kayak tabungan Taylor Swift in case Taylor Swift datangnya udah kekumpul. Kita bareng ya. Would you spend the money? Spotify rap aku artis nomor 1-nya siapa? Taylor Swift. Am I a bad influence? Terus tuh bisa kita pelajarin, kamu juga belajar buat suka game, kita jadi suka main game bareng. Iya kan? Lebih fleksibel lah kalau interest. Kalau
value nilai hidup kayak agak kurang fleksibel menurut aku. Yes. Kalau udah beda. Last question. Hal kecil apa yang paling kita sering ributkan? Hal kecil yang sering kita ributin. Tapi aku ngerasa kadang, dan ini jadi masalah. Aku kadang bercanda. Tapi aku tahu banget kamu tuh bukan orang yang suka kayak direndahin. Enggak, aku nggak maksud ngerendahin selera kamu atau apapun gitu. Kadang aku cuma bercanda. Tapi emang itu bukannya baru sekali? Iya, aku cuma bercanda. Tapi kadang kamu take it too seriously gitu. Mungkin kamu ngeliatnya aku kayak ngerendahin selera kamu atau apa gitu. Enggak. It's just a joke, like I'm being playful. It's an unfunny joke. That's it. I only being playful. Oke. Saking kita jarangnya berantem, aku sampai bingung kok. Kamu mengkhianati aku. Kamu nonton film yang harusnya kita nonton Oh bareng. iya. Terus ditonton dengan polosnya di belakang aku while I'm working. It's adolescence. Kayak aku habis nonton. Aku kayak udah sampai kirimin kamu video-video tentang itu loh. Iya. Dan aku ngomong sama kamu verbally. Iya, itu aku salah. Nonton bareng. Ya tuh. Kamu dengan polosnya. Nonton duluan. Terus kamu kayak Di belak. Like, pas ada aku juga nonton ya. Terus tiba-tiba kamu ngomong. By the way, dari semua background aku, there's Apa? ada deeper meaning ya. Aku Iya. merasa kamu pas klik play itu kamu nggak mikirin aku mau apa enggak. Iya, aku salah. Aku udah bilang aku salah. Jadi semua film yang kita nonton bareng gak akan aku nonton sendiri. Oh, sama satu kayak lagi ada. Apa? Kamu tiba-tiba balas chat aku lama banget. Waktu kamu lagi sakit. Aku nyobain tempat gym baru sendirian. Enggak, masa kita gak pernah ngomongin juga kan ini. It's unwritten rules. Apalagi kita mau berantem apa lagi ya? I remember everything, tapi kamu enggak. Apalagi? Jarang. Aku kecewa. Aku pernah kecewa sama kamu karena waktu ke Bandung kamu gak terlalu excited. Oh. I mean kalau gak usah dibahas di sini. Tapi kalau masalah kecil kayaknya kayak langsung diomongin dan langsung kelar gak sih kalau kecil gitu? Atau kamu ada? Yang enggak ada sih, yang lebih dari sekali baru itu. Betrayal juga udah 2 kali. Betrayal tuh seakan-akan aku selingkuh. Enggak, betrayal tuh aku cuma tempat nyoba gym sendiri. Enggak. Betrayal ada 3. Apa? Sama aku nonton Adolescence like 15 menit awal doang sendiri, udah. Tapi kamu mencoba buat mundurin. Kayak aku sampai sini padahal enggak. 15 menit, aku nggak lebih-lebihin kok 15 menit doang. Ada satu lagi. Apa? Nggak tahu. Betrayal. Apa? Nonton film duluan juga. Sampai udah mau habis. Apaan? The Frog. Anjir, The Frog aku udah sampai lupa. Oh iya ya. You forgot things. That's also hal yang harus aku tolerate. Oke. I'm sorry. Jadi di hubungan ini, kalau mau nonton sesuatu harus Izin dulu. Oke, aku mau nonton ini, kamu pengen nonton bareng apa masing-masing aja? Gampang kan? It's just new for me. I'm sorry. It's new for you. Terus sebelumnya kamu gimana kalau nonton aja? Iya, bisa. Baru kayak diomongin gitu. Apa? Episode ini gini-gini gitu. Nonton masing-masing? Iya. What's the fun in that? Ya nggak tahu. Ya kan kita kan beda. Tapi yang kecil apa lagi? Nggak ada lagi kan? Ada yang lebih dari sekali. Apa? You don't let me win the stupid argument twice. Jadi di hubungan ini juga aku nggak boleh menang dalam argumen apapun meskipun argumen aku bener gitu. Iya. Iya emang. I get it.
Emang kemarin aku lupa aja sama rules itu, rules the You unwritten rules. always forget everything. Dan aku ngerasa kita nggak lagi arguing kemarin itu. Emang aku juga cuma lagi playful. Jennifer Aniston actingnya jelek ah. Bagusan Margot Robbie. Don't offend people. Iya, aku cuma ngomong gitu. Just being playful, that's it. There's a deeper meaning. Iya, I know, gak usah dibahas lagi. What's the deeper meaning? You don't know. I know. Aku belum kasih tahu kamu. Apa emang? Like, you watch her when you fighting for your depression, right? Oh, berarti udah ya? Iya. That's why kamu into banget sama Jennifer Aniston. Aku connected. Oke. Abis episode ini, kita baik-baik aja kan? Yes. Oke, jadi intinya dari episode ini apa? The conclusion. Love is not enough. Yes, it's not enough. Banyak yang harus kita perjuangin. Like, banyak yang harus kita di luar lakuin. dari Like kecocokan lah ya, shared Yeah. values dan lain-lain. Di luar dari kecocokan itu, kalau udah cocok pun tetap harus Iya. ada yang di Banyak yang harus perjuang. kita compromise, kita harus berkomunikasi baik. Komunikasi, Apalagi? effort dari kedua belah Iya, pihak, harus kedewasaan sama-sama effort. emosional, rasa aman, saling memberikan rasa aman secara emosional. Kalau fisik kan udah pasti harus ya. And respect. Yeah, respect each other. Do you feel like I respect you? No? I'm sorry.